pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang materi materialitas. Sebelum itu, izinkan kami untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Vista Lucia Sri Antari dengan NIM 2017-05-1190. Dan juga rekan saya yaitu Putu Amrita Krisaryanti dengan NIM 2017-05-1212. Dan yang terakhir yaitu Nyuman Ayu Asra Gayatri dengan NIM 2017-05-1214. Baik, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang pertama yaitu tentang materialitas. Materialitas adalah prinsip dalam akuntansi bahwa item yang relatif penting dalam pengambilan keputusan harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Prinsip ini adalah untuk memastikan keputusan ekonomi yang andal oleh pengguna laporan keuangan. Ini tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham dan investor, tapi juga memfasilitasi akuntan ketika menyiapkan laporan keuangan. Kelalaian atau salah saji item adalah material jika mereka dapat secara individu atau kolektif mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat pengguna laporan keuangan. Misalnya, sebuah perusahaan hendak melaporkan pendapatannya atau membuat tawaran pengambil alihan untuk perusahaan lain, itu akan dianggap sebagai informasi material. Salah saji material terjadi ketika informasi dalam laporan keuangan salah. Oleh karena itu, hal itu mempengaruhi keputusan ekonomi mereka yang bergantung pada laporan. Contohnya itu seperti salah saji akun utang menyesatkan kreditor dalam menilai tingkat leverage perusahaan. Itu membuat mereka salah memutuskan apakah akan memperpanjang atau menarik kredit ke perusahaan. Materialitas bukanlah konsep yang mutlak, tetapi tergantung pada ukuran dan sifat suatu barang dan keadaan tertentu di mana muncul. Perusahaan secara terpisah melaporkan beberapa akun serupa, tetapi masing-masing materi. Namun, jika mereka tidak penting, perusahaan dapat menggabungkannya menjadi satu akun. Materialitas itu bersifat subjektif dan bervariasi, tergantung pada ukuran entitas. Angka yang sama dapat dianggap sebagai material untuk perusahaan kecil, tetapi tidak material untuk perusahaan besar karena ukuran asetnya. Materi yang selanjutnya yaitu penentuan materialitas. Langkah-langkah dalam menetapkan materialitas adalah yang pertama, menetapkan pertimbangan awal tentang materialitas. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan itu akan salah saji, tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti audit yang tepat. Langkah yang kedua yaitu mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke dalam segmen. Hal ini perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti per segmen dan bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan, yang nantinya akan membantu auditor dalam memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan. Ketika auditor mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke saldo akun, materialitas yang dialokasikan ke saldo akun tertentu itu sebagai salah saji yang dapat ditoleransi. Langkah yang ketiga yaitu mengestimasi total salah saji ke dalam segmen. Salah saji yang diketahui adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Salah saji yang mungkin itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Dan jenis yang kedua yaitu proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atau sampel dari suatu populasi. Langkah yang keempat yaitu memperkirakan salah saji gabungan. Jumlah salah saji yang diproyeksikan dalam langkah ketiga untuk setiap akun kemudian digabungkan dalam kertas kerja. Dan langkah yang terakhir yaitu membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi setelah materialitas.
Jadi langkah terakhir setelah dilakukan langkah ketiga dan keempat yaitu melakukan penggabungan salah saji yang mungkin dibandingkan dengan materialitas. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya akan membawakan slide selanjutnya, yaitu hubungan materialitas dengan berbagai jenis pendapat auditor. Yang pertama ada tingkat materialitas tidak material, pengaruhnya terhadap keputusan pemakai, yaitu keputusan biasanya tidak terpengaruh, jenis pendapat yang akan dikeluarkan wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya ada tingkat materialitas material, pengaruhnya terhadap keputusan pemakai adalah biasanya terpengaruh jika informasi dimaksud penting terhadap keputusan yang akan diambil. Laporan keuangan keseluruhan dianggap disajikan wajar. Jenis pendapat yang dikeluarkan itu wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga, sangat material. Sebagian besar dari seluruh keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan sangat terpengaruh. Jenis pendapat yang dikeluarkan itu pernyataan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. Pertimbangan awal mengenai materialitas sering disebut dengan materialitas perencanaan yang mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas digunakan pada saat pengambilan keputusan atau kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena keadaan yang melingkupi berubah dan informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit. Selanjutnya ada keputusan mengenai materialitas. Terdapat perbedaan dalam menerapkan materialitas untuk memutuskan apakah kegagalan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum berdampak material dibandingkan dengan memutuskan apakah pembatasan lingkup berdampak material. Yang pertama, keputusan materialitas kaitan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Beberapa aspek yang mempengaruhi yaitu jumlah rupiah dibandingkan terhadap tolak ukur tertentu yang merupakan cara yang paling lazim dengan membandingkan nilai uang dari kesalahan di dalam akun-akun yang bersangkutan terhadap tolak ukur tertentu. Yang kedua ada daya ukur. Nilai uang yang terkandung pada beberapa salah saji tidak dapat secara akurat. Tingkatan materialitas yang harus dievaluasi auditor dalam situasi semacam ini bergantung pada pengaruh dari tidak diungkapkannya penjelasan tersebut untuk membantu keputusan yang dibuat oleh para pemakai laporan keuangan. Yang ketiga ada sifat salah saji. Salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan dan mempengaruhi pendapat auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi-transaksi adalah melanggar hukum. Yang kedua, sesuatu pos yang dapat mempengaruhi periode mendatang meskipun jumlahnya tidak berarti jika hanya periode sekarang diperhitungkan. Yang ketiga, sesuatu yang menimbulkan akibat psikis. Sebagai contoh, laba kecil versus kerugian kecil atau saldo bank versus cerukan. Yang keempat, sesuatu yang dapat menimbulkan konsekuensi penting bila dipandang dari segi kewajiban kontrak. Contoh, pelanggaran persyaratan kredit dapat mengakibatkan dibatalkannya fasilitas kredit tersebut. Yang kedua yaitu keputusan materialitas kaitan dengan pembatasan lingkup audit. Umumnya, keputusan ini lebih sulit untuk mengevaluasi materialitas dari salah saji yang diakibatkan adanya pembatasan lingkup audit daripada pelanggaran terhadap akuntansi yang berlaku umum atau penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum secara tidak konsisten. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Atas waktu yang telah diberikan kepada saya, di sini saya sebagai pembahas terakhir, yaitu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan. Dalam faktor-faktor ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Profesionalisme merupakan salah satu prinsip perilaku profesional yang harus dimiliki oleh auditor, mulai dari bertanggung jawab, kemandirian, kehati-hatian, serta ruang lingkup dan sifat jasa. Ruang lingkup dan sifat jasa memiliki pengaruh terhadap pemahaman tingkat materialitas, di mana auditor memiliki peran sebagai penengah antara entitas dengan pihak berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan, sehingga auditor akan menyajikan laporan audit secara tepat, objektif, dan meyakinkan serta tidak memihak. Yang kedua, pengaruh etika terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Auditor harus mematuhi etika profesi yang sudah
ditetapkan oleh IAPI supaya tidak terjadi persaingan antara para auditor yang menjurus pada sikap curang. Dengan adanya etika profesi ini, diharapkan auditor mampu memberikan pendapat yang sesuai dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh entitas. Yang ketiga yaitu pengaruh independensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Auditor dituntut untuk bersikap tidak memihak kepada siapapun ketika mengaudit, sehingga auditor hanya terpengaruh oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan oleh auditor dalam laporan keuangan. Auditor harus mempertimbangkan tingkat materialitas sesuai dengan faktanya. Tidak boleh menyembunyikan salah saji yang nantinya akan mempengaruhi keputusan para pemakai informasi. Yang keempat yaitu pengaruh kompetensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Auditor harus mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam melaksanakan kewajiban profesinya. Seorang auditor yang memiliki kompetensi yang mumpuni akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesinya dan akan bersikap jujur, berpikir secara rasional, serta mampu bertahan dalam keadaan tertekan dalam mengolah pekerjaannya. Lalu yang kelima, pengaruh pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Pengetahuan mendeteksi kekeliruan ini penting bagi auditor untuk dapat ditelusuri lebih lanjut. Besarnya kekeliruan tersebut mungkin akan bersifat material ataupun tidak material dan mungkin akan mempengaruhi keputusan para pemakai informasi keuangan. Yang keenam, pengaruh pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Auditor yang memiliki pengalaman yang berbeda tentunya akan berbeda pula ketika memandang dan menanggapi informasi selama mengaudit. Laporan keuangan yang akan berbeda pula dalam memberikan pendapat suatu objek yang diperiksanya. Lalu yang terakhir, pengaruh komitmen organisasi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Komitmen organisasi merupakan suatu yang berhubungan dengan perasaan seseorang untuk merasa tinggal dalam organisasi karena memiliki ikatan yang kuat terhadap organisasi itu. Seorang auditor akan bersikap hati-hati dalam melakukan penugasan, terutama dalam mempertimbangkan tingkat materialitas karena akan mempengaruhi opini atau pendapat yang akan diberikan yang mungkin nantinya akan mempengaruhi keputusan para pemakai informasi keuangan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari hasil video presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.